Oke, seperti biasa kita akan react video-video apa yang akan menjadi di pembelajaran di hari ini. Tentunya menghibur tapi santai. Let's go. Kalau nggak nyicil, gue nggak akan bisa punya. Yang punya prinsip hidup kayak gini banyak. Semua orang buru-buru ingin punya sesuatu. Rumah, kendaraan, gadget, semuanya. Tapi nggak semua orang bisa bikin rencana untuk mencapai goals tersebut. Daripada nanti harga naik, inflasi, nanti nilai uang turun. Jawaban terakhir adalah kredit. Gue nggak ada masalah sama pilihan dan keyakinan orang-orang. Karena hidup itu adalah pilihan. Gue pribadi nggak dekat dengan istilah cicilan, kredit, whatever. Karena prinsip hidup gue, kalau nggak sanggup, nggak usah beli. Tapi kalau masih tetap pengen, nabung. Nabung selama apapun itu. Tapi kalau uangnya sedikit, susah juga mau nabung banyak. Bener? Jawabannya ya udah pasti harus naikin income. Gimana caranya? Bisa dengan bikin usaha sampingan, bikin usaha, atau bisa dengan promosi jabatan kalau kamu karyawan. Mungkin dengan cara ini tujuan keuangan kamu sedikit lebih cepat tercapainya. Tapi kalau nggak yakin dan nggak mau berusaha, ya udah kita bisa kembali ke jawaban yang pertama tadi. Toh hidup juga pilihan, ya kan? Oke, saya sepakatnya di sini buat yang anti riba ya. Ya, sejauh mungkin teman-teman, sejauh mungkin hindari dengan kata-kata shortcut ketika kalian pengen mencapai sesuatu. Kredit. Jangan, intinya jauhin itu sebisa mungkin ya. Tabung dulu, entah itu selama apapun dan lain sebagainya. Kalau emang sumber daya kita masih belum mencukupi, silahkan kembangkan sumber daya itu sehingga kita merasa mature dan mampu untuk meraih itu ya. Artinya ya tadi, kalau kita mau beli kendaraan, beli rumah dan lain sebagainya, apa yang mau kita inginkan ya tabung dulu aja, kecil. Intinya bagaimana perasaan kita bisa menahan rasa ingin. Seperti itu. Mungkin lebih bijaknya seperti itu daripada nanti kita memaksakan diri dengan shortcut, hutang dan lain sebagainya, akhirnya memberatkan kita sendiri, dampaknya kemana-mana, dampaknya bisa sampai ke keluarga dan lain sebagainya. Itu sangat ngeri sih menurut saya. Oke, bagus. Masukan kali ini dari Zoe. Oke, bonus lagi teman-teman biar lebih semangat. Oke. Rombongan biksu yang melakukan ritual tudong langsung naik ke monumen candi setibanya di tempat tujuan mereka. Selanjutnya para biksu kemarin viral ya. Ini kayaknya udah lama ya teman-teman. Waisak kemarin rombongan biksu teman-teman untuk dari Thailand ya. Jalan teman-teman. Bayangin jalan dari Thailand ke Borobudur. Dan untungnya yang saya respect dari masyarakat Indonesia yaitu ketika biksu ini berada di jalan, banyak yang menyapa, artinya kita benar-benar memperlihatkan toleransi yang mengagumkan ya. Padahal masyarakat Indonesia kan mayoritas agamanya Islam. Kemudian biksu-biksu ini jalan tanpa ada gangguan ya, niatnya baik ke Borobudur dan disambut dengan baik oleh masyarakat Indonesia waktu perjalanan, dan saya respect sekali dengan toleransi itu teman-teman. Oke, next. Pas nyalip pertama dikira Vios. Ini mungkin orang yang ngelihat VT ini sakit ya teman-teman. Dia udah merasa punya mobil yang gagah gitu ya, Supra ini kayaknya, Toyota Supra teman-teman, dengan 2 pintunya. Dikira Vios dong, ternyata 2 pintu. Next. Jadi mereka ini kan mengaku dari kelompok GRS ya, Infinity Racing Star Kota Bandung. Mereka berawal dari daerah Buah Batu, ini masuk ke arah Pastur, kemudian ke Jalan Pesantren. Di situ keterangan awal mereka ini ingin mencari lawan ya. Mencari lawan intinya ingin menantang lah gitu. Hasil diamankan sekitar 6 orang di tempat yang berbeda.
rata-rata di daerah kota Bandung, termasuk yang terlihat di video ya, yang wajahnya terpampang jelas itu inisialnya R, dan yang dibonceng inisial A. Ini yang sempat membawa benda tumpul yang sempat di ayun-ayunkan. Ini juga kita amankan. Ada ucapan yang kalau diartikan bahasa Indonesia itu kalau mau ribut ayo lawan kami, kira-kira seperti tindakannya itu sangat meresahkan masyarakat. Ada yang mengkonsumsi tembakau sintetis, kemudian ada yang positif benzo, ya, ada juga yang positif eksimer. Ini rata-rata yang positif ya, umurnya itu sekitar ada yang 18 tahun, 17 tahun, 15 tahun. Karena itu ke depan kita lakukan pembinaan ya agar gimana wacana ke depan Indonesia mau bonus demografi karo pemuda-pemudanya bersifat tolol kayak gitu ya. Buat kalian yang masih mungkin saya tahu jiwa muda kalian masih bergejolak dan lain sebagainya, tapi pikirkan ke depannya. Ketika udah diringkus kayak gitu mau gimana lagi kalian? Artinya ya udah, kesempatan karir, kesempatan pendidikan udah lenyap seperti itu. Mungkin apakah itu tujuan kalian? Kan gak juga. Gimana nasib orang tua kalian yang telah melihat anaknya diringkus seperti itu ya? Artinya berpikiran panjang, berpikiran ini. Peran orang tua juga sangat perlu di sini. Pendidikan, fungsinya pendidikan perlunya itu di sini teman-teman. Jangan sampai ya itu tadi hal-hal bodoh seperti itu yang dilakukan karena mungkin gengsi, FOMO dengan teman kalian, hanya ingin mendapatkan pengakuan dari lingkungan kalian sehingga membuat onar sana sini, akhirnya ya akibatnya tertangkap seperti itu. Saya lebih kasihan orang tuanya daripada orang yang seperti itu ya. Tapi sekali lagi ya, peran orang tua dalam mendidik anak itu sangat perlu teman-teman. Jangan sampai kita melepaskan anak yang sedang mungkin mencari jati diri di umur-umur segitu ya. Dia mungkin tahu tapi agak gegabah dalam pemilihan. Itu fungsinya mengarahkan yang lebih baik. Oke, next. Jakarta kini punya gelar baru, Kota Metropolitan, bukan lagi Metropolitan. Nama itu dirasa pantas untuk Jakarta. Coba lihat pemandangan ini. Ini bukan kabut embun, tapi kabut polusi udara di pagi hari. Dalam seminggu terakhir, Jakarta menjadi kota terpolusi nomor 1 di dunia, utamanya di pagi hari. Indeks kualitas udara Jakarta Sudah tidak asing lagi emang Jakarta terkenal polusinya teman-teman. Ini bahkan berita dari Liputan 6 teman-teman menyebutkan bahwa Indonesia menjadi khususnya di Jakarta yang menjadi peringkat 1 kota terpolusi di dunia. Ya karena apa? Karena teman-teman aja lihat sekarang setiap hari di mana yang nggak macet, setiap hari bahkan orang kemana-mana pun tidak lepas dengan kendaraan, entah itu mobil, motor, dan lain sebagainya. Bahkan di setiap satu keluarga saja pasti dia mempunyai, kalau nggak kendaraan, mobil, dia pasti juga mempunyai motor. Dan motornya bisa, dalam rumah itu ada motor hobi dan ada motor yang harian. Mobil pun juga gitu ketika kita mempunyai yang berlebih. Artinya di satu rumah dia bisa mempunyai 2 atau 3 mobil ketika emang itu memungkinkan ya. Artinya sekali lagi, kalau pengen membatasi atau menurunkan tingkat polusi yang ada di Jakarta, ya batasin penggunaan kendaraan itu. Artinya emang harus ada regulasi di dalamnya. Misalkan 1 kakak hanya boleh maksimal 1 kendaraan mobil dan 1 kendaraan motor, kayak gitu. Itu dan harus dicek dan disurvei benar-benar, harus merata, entah itu dari yang masyarakat biasa sampai pejabat, kalau emang kepingin menurunkan tingkat polusi di dunia. Dan mungkin ada pemberlakuan atau penggalakan lagi terkait masalah mobil listrik dan lain sebagainya, atau bahkan mewajibkan kantor-kantor yang ada di Jakarta mewajibkan
karyawannya untuk berangkat ke tempat kerja menggunakan transportasi umum. Mungkin itu menjadi solusi ya. Ini opini saya aja, mungkin solusi untuk, bahkan saya rasa dan yakin itu bahkan menurunkan polusi yang ada di Jakarta. Contohnya misalkan di setiap hari yang boleh lewat di kendaraan itu hanya mobil angkutan umum. Kalaupun ada mobil pribadi itu harus disertai dengan surat tugas, misalkan perjalanan dan lain sebagainya, sehingga nggak ada lagi orang yang kesana kemari membawa motor atau membawa mobil, itu harus lewat transportasi umum. Itu pasti akan menekan polusi yang ada di Jakarta, teman-teman. Bayangkan aja sekarang nih teman-teman, setiap malam mana ada teman-teman di Jakarta ngelihat bintang di atas. Kalau ketika kita sadar ya, pasti nggak ada. Karena kenapa? Polusi udaranya sangat tebal sehingga yang di atas itu nggak terlihat. Segitu parahnya loh tingkat polusi yang ada di sini, teman-teman. Itu saran dari saya, pemerintah harus meregulasi semua itu agar nggak ini ya, agar nyaman ya, polusinya juga baik, artinya kesehatan juga semakin baik dan sebagainya. Gimana kita mau sehat ketika yang kita hirup adalah polusi, teman-teman? Berlari-lari di taman mimpiku, imajinasi. Tiba-tiba pilot nyanyi lagu 420. Saya nggak ngerti ini beneran apa enggak ya. Telah menghanyutkanku, mimpiku sempurna. Kalau beneran ini pasti epic banget, teman-teman, di apa ya, di kabin di pesawatnya ya, penumpangnya pasti epic. Ini kenapa ini bocor nih si pilotnya? Artinya itu momen-momen yang lucu sih menurut saya. Hening, pilot biasanya kan pemberitahuan dan sebagainya, ini nyanyi, teman-teman, lagu 420. Okay, next. Nih ada grupnya Gemini yang bikin Ahmad Dhani. Isi semua artis semua, karena semua artis, musisi sampai presiden isinya tuh Gemini. Presiden kita kebanyakan Presiden Gemini. Indonesia tuh semuanya Jadi Gemini. isinya Gemini semua. Ya tuh sampai semua artis Gemini ada di sini. Menurut aku itu saking Gemini itu menguasai seluruh dunia dan menguasai Gemini menguasai dunia, teman-teman. Presiden dan lain sebagainya kan banyak yang Gemini ya, emang mungkin itu sebuah kebetulan. Saya masih belum yakin bahkan zodiak itu sengaruh itu terhadap pribadi, teman-teman. Saya nggak yakin sih. Oke, next. Dulu gue sakit hati sama orang makeup yang ngasih lu tuh Evian nggak? Evian ini Yang buat gitu. iya tahu. Jadi tuh sebelum kita makeup dikasih itu biar segar dulu. Iya benar. Dia ngasih gue cuma dikit doang, serap gitu. Terus gue bilang, gue minta lagi boleh nggak? Buat yang lain gitu. Langsung dipindahin buat yang lain. Ya gue jaraknya agak jauh gitu kan. Digituin sih. Itu gue inget sampai kapanpun. Bahkan gue dulu pas pengen syuting udah udah minta, Kak aku mau make up. Udah nggak usah, langsung masuk aja. Udah dipanggil tuh sutradara, masuk ke tengah seng. Udah motek, tahu apa kata sutradara? Make upin dong ini, masa nggak ditajam? Anjing mampus. Orang make upnya datang ke tengah-tengah, terus dia bilang, makanya kalau disuruh make up. Anjing ya Allah. Orang yang sama. Lu nggak langsung, kan gua udah bilang. Aku bukan siapa-siapa bang. Lebih baik diem ya nanti. Kayak gini loh, lu nongkrong nih, ada uang yang hilang. Yang lu tuduh siapa? Pasti orang kayak gua. Gua ngelak, gua nggak ngambil duit itu di otak lu, kayak ya ilah lu bohong banget sih. Pemikiran itu tuh bang, makanya gua paling nggak suka pemikiran yang nggak gua lakuin tapi gua dituduh. Itu anjing banget buat gua. Masih ingat sampai sekarang lo ya? Masih buat ingat gua. Anjir. Makanya gua sekarang nih, gua kalau ke orangnya Evian dia taruh lagi, gua ambil lagi, gua slot makin banyak lagi. Perjalanan Marcel, teman-teman. Memang Marcel ini saya juga ngikutin ya ketika dia masih cupu di apa ya, Tonight Show. Dia hanya stand up comedy yang biasa, sehingga sekarang dia ada di mana-mana di layar kaca, di YouTube dia bisa menguasai itu, teman-teman. Dia di sini menceritakan bahwa dia dulu nggak dianggap dengan, bahkan make up artist nggak nganggap dia sebagai talentnya. Artinya ya, sekali lagi orang menilai pencapaian kita. Hal ini
Dia nggak ngelihat proses yang kita bawa di sana. Si Marcel lagi berjuang terkait dengan kesuksesannya, dia nggak ngelihat itu, tapi yang dilihat hasilnya. Marcel ini siapa? Dia bukan siapa-siapa, yang nggak dianggap. Itu yang pesan yang disampaikan oleh Marcel, teman-teman. Oke, next.